Apa kabar? Semoga teman-teman sekalian sehat selalu ya. Pada kali ini, FDC Unhas akan membagikan informasi penting mengenai snorkeling dan diving, dilengkapi dengan peralatan-peralatan selam dan juga fungsinya. Yuk simak dengan baik. Yang pertama, yaitu snorkeling. Pada dasarnya, snorkeling merupakan suatu teknik menikmati pesona keindahan dasar laut dengan menggunakan peralatan dasar selam berupa snorkel, fins, dan juga masker. Jenis penyelaman ini dilakukan pada laut dangkal karena tidak menggunakan alat bantu pernafasan berupa tabung oksigen. Sedangkan diving merupakan penyelaman dengan menggunakan peralatan selam lengkap berupa fins, masker, tabung oksigen beserta regulator, BCD, dan juga wake belt. Teknik selam ini dapat digunakan pada kedalaman tertentu dari permukaan dengan bantuan tabung pernafasan. Selanjutnya, yuk simak beberapa peralatan selam beserta dengan fungsinya. Yang pertama yaitu masker. Masker merupakan peralatan selam yang memberikan suatu rongga udara di antara mata dan air. Juga dengan masker, kita dapat melihat dengan jelas serta melindungi mata terhadap iritasi. Masker ini akan mendapatkan tekanan hidrostatis pada saat menyelam, dan keadaan ini haruslah diekualisasikan dengan cara menghembuskan udara ke dalam masker melalui hidung. Adapun perawatan untuk masker itu sendiri, yaitu setelah menyelam, teman-teman membilas masker dengan air bersih, kemudian dikeringkan dan diberikan bedak, dan disimpan dalam kotak dan letakkan pada tempat yang sejuk dan kering. Yang kedua yaitu snorkel. Snorkel adalah sebuah pipa untuk bernafas sederhana, di mana akan berguna untuk skin diving ataupun beristirahat di permukaan air. Dengan bantuan snorkel, teman-teman dapat bernafas dengan mudah tanpa harus menegakkan kepalanya keluar dari air pada saat berada di permukaan air. Dengan demikian, teman-teman bebas mengamati keadaan di bawah air secara terus-menerus. Jika ada air yang masuk ke dalam snorkel melalui ujung yang terbuka, maka teman-teman dengan mudah meniupkan air keluar dari snorkel sebelum mengambil nafas berikutnya. Perlu teman-teman ketahui, snorkel dipasang pada masker dikaitkan dengan pengait dari bahan karet atau silikon atau berbahan plastik. Umumnya dipasang pada sisi kiri masker dan pengait dijepit pada strap masker. Dan setelah aktivitas penyelaman, snorkel dibilas dengan air tawar, dikeringkan di bawah tempat yang sejuk, dan hindari penjemuran langsung di bawah sinar matahari. Selanjutnya yaitu fins atau yang biasa disebut dengan kaki katak. Ini dibutuhkan oleh penyelam untuk mempercepat gerakan saat berenang di dalam air. Semakin besar, panjang, ataupun lebar ukuran fins, semakin cepat gerakan di dalam air. Jenis fins terdapat dua tipe low bodies, yang pertama yaitu full foot dan kedua yaitu open heel. Tipe full foot mempunyai ukuran yang serupa dengan sepatu, sedangkan tipe open heel umumnya mempunyai strap yang biasa diatur sesuai dengan kaki si penyelam dan dapat dilonggarkan saat akan dilepas. Selain itu, desain yang akhir-akhir ini muncul dilengkapi dengan buckle yang dapat dengan mudah dilepas dan dipasang kembali. Seperti juga dengan masker, maka fins harus dirawat. Bilaslah dengan air tawar setelah dipakai, kemudian keringkan dan simpan di tempat yang sejuk dan hindari terhadap himpitan. Selanjutnya yaitu wetsuit. Wetsuit adalah pakaian selam yang berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari kehilangan panas secara cepat dan berlebihan. Manfaat lainnya yaitu sebagai proteksi terhadap goresan karang maupun binatang laut seperti ubur-ubur dan juga berguna untuk melindungi kulit dari sengatan matahari secara langsung. Wetsuit yang digunakan umumnya adalah jenis shorty, yaitu berlengan pendek dan ukuran kaki sebatas paha, serta jenis long, yaitu lengan panjang sebatas pergelangan tangan dan panjang kaki sebatas pergelangan kaki. Ukuran ketebalannya pun bervariasi, dari yang tipis sampai dengan yang tebal. Bahan yang digunakan untuk wetsuit adalah terbuat dari bahan neopren.
Wetsuit memiliki struktur pori-pori yang dapat memerangkap udara, sehingga menambahkan efek daya apung. Jangan menggunakan wetsuit yang terlalu sempit karena sirkulasi serta gerakan kita akan terhambat. Selanjutnya yaitu boot. Ada beberapa alasan penggunaan sepatu atau boot saat scuba diving. Salah satunya adalah untuk menghindari kaki lecet, serta memperkokoh posisi pemakaian fins open heel, dan yang paling penting adalah untuk menghindari kaki dari cedera saat berjalan di pantai yang banyak karang dan binatang laut. Selanjutnya yaitu Buoyancy Compensation Device atau biasa disebut dengan BCD. BCD adalah semacam jaket yang dapat diisi dengan dialiri udara. Fungsi BCD itu sendiri adalah untuk membantu penyelam saat akan menuju permukaan air. Saat BCD ini mengembang, tubuh penyelam akan terangkat ke permukaan air. Perlu teman-teman ketahui, bahan lapisan BCD umumnya memakai lembaran nilon dan lapisan kedap air dari campuran plastik. Jenis bahan campuran yang umum dipakai adalah denier nilon dengan ukuran ketebalan yang bervariasi. Adapun syarat kelengkapan BCD standar untuk selam olahraga antara lain memiliki yang pertama low pressure power inflator dan oral inflator, kedua over expansion relief valve, dump valve, tombol deflator manual, ketiga backpack yang cukup kokoh untuk menyanggah tabung scuba, keempat bekel dan strap yang mudah di-setel, kelima ring atau tempat untuk mengaitkan peralatan seperti konsul, oktopus, dan lain-lain, dan selanjutnya adanya kantung-kantung untuk membawa perlengkapan-perlengkapan kecil. Adapun untuk perawatan dari BCD itu sendiri, yaitu setelah menyelam, mungkin BCD kemasukan air. Air ini haruslah dikeluarkan, kemudian dibilas di bagian dalam maupun bagian luar dengan air yang bersih, kemudian dikeringkan dengan cara dianginkan. Sebaiknya disimpan dalam keadaan berisi udara, serta hindarilah BCD dari himpitan maupun lipatan selama penyimpanan. Selanjutnya yaitu tabung scuba. Sebuah tabung scuba adalah tabung berisi udara kompresi tekanan tinggi untuk bernafas. Sebuah tabung scuba bisa terbuat dari bahan aluminium atau baja. Dan pada saat ini, tabung scuba yang umum digunakan adalah terbuat dari aluminium dan kapasitas 80 kubik feet atau 12 liter. Adapun perawatan tabung yang pertama, janganlah mengisi tabung scuba melebihi tekanan yang diizinkan. Kedua, isilah tabung dengan udara bersih. Ketiga, setelah penyelaman, maka tabung harus dibilas atau dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa air laut. Keempat, periksa secara visual pada bagian dalam tabung scuba dilakukan setiap tahun atau lebih sering, tergantung udara lembab yang mungkin masuk ke dalamnya. Kelima, tes hidrostatis harus dilakukan setiap 5 tahun. Keenam, lindungilah tabung terhadap benturan-benturan baik saat transportasi maupun penyimpanan. Ketujuh, janganlah sekali-sekali memakai tabung sampai habis sama sekali, apalagi di dalam air, sebab air atau uap air dapat masuk ke dalamnya. Kedelapan, usahakanlah agar tabung berisi udara segar sehabis disimpan lama sekali. Kesembilan, janganlah membawa atau menyimpan tabung di bawah sinar matahari atau tempat yang panas, sebab dalam keadaan tersebut udara di dalam tabung akan mengembang dan melebihi tekanan yang diizinkan, dan ini sangat membahayakan. Dan yang terakhir, janganlah mencat ulang kembali tabung dengan cara membakar cat yang lama, sebab ini akan mengubah struktur logam pada tabung sehingga tabung tidak dapat dipakai lagi. Dan yang terpenting, lindungilah bagian luar tabung dengan memakai tank protektor.